Bunda, salam sehat untuk kita semua. Di video kali ini, kita akan membahas tentang status gizi pada balita. Status gizi merupakan keadaan tubuh seseorang yang dihasilkan dari hubungan asupan makanan, kebutuhan zat gizi, dan kemampuan tubuh untuk mencerna, menyerap, serta penggunaan zat gizi tersebut oleh tubuh. Status gizi anak dapat dinilai berdasarkan 4 indeks, yaitu pertama, indeks berat badan menurut umur dikategorikan menjadi berat badan sangat kurang, berat badan kurang, berat badan normal, resiko berat badan lebih. Yang kedua, indeks panjang badan atau tinggi badan menurut umur dikategorikan menjadi sangat pendek, normal, dan tinggi. Yang ketiga, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan dikategorikan gizi buruk, gizi baik, gizi lebih, gizi kurang, berisiko gizi lebih, dan obesitas. Dan yang terakhir, indeks massa tubuh menurut umur dikategorikan gizi buruk, gizi baik, gizi lebih, gizi kurang, berisiko gizi lebih, dan obesitas. Pada tahun 2018, 3 dari 10 anak di Indonesia mengalami stunting dan 1 dari 10 anak mengalami terlalu kurus. Dampak status gizi kurang pada balita dikategorikan perkembangan balita terlambat, kecerdasan menurun, daya tahan tubuh balita menurun, meningkatkan risiko kesakitan dan kematian, dan risiko penyakit lain di masa depan. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi status gizi balita? Status gizi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung, asupan makanan dan penyakit infeksi, sedangkan faktor tidak langsung seperti sosial ekonomi, pendidikan, pengetahuan, pendapatan, pola asuh yang kurang memadai, sanitasi lingkungan yang kurang baik, rendahnya ketahanan pangan tingkat rumah tangga, dan perilaku terhadap pelayanan kesehatan. Untuk itu diperlukan asupan gizi seimbang pada balita untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan pada balita. Asupan makanan yang dibutuhkan pada balita itu meliputi protein, karbohidrat, kalsium, lemak, dan juga serat. Di sini bisa dilihat jika perbandingan asupan gizi pada balita dengan kebutuhan gizi pada balita sama, maka status gizi pada balita bisa disebut baik. Dengan begitu, kebutuhan asupan gizi pada tiap balita akan dipengaruhi yang pertama usia, kedua jenis kelamin, ketiga aktivitas, keempat berat badan, dan yang terakhir tinggi badan. Kebutuhan zat gizi lebih dibandingkan asupannya akan menghasilkan zat gizi lebih, di mana kelebihan tersebut akan disimpan dalam bentuk cadangan di dalam tubuh. Sedangkan kekurangan asupan gizi dari makanan dibandingkan dengan kebutuhannya dapat mengakibatkan penggunaan cadangan di dalam tubuh yang menghasilkan status gizi kurang, seperti penurunan berat badan atau terhambatnya pertumbuhan tinggi badan. Lalu, bagaimana cara mempertahankan status gizi anak? Yang pertama, Bunda perlu memantau terus kondisi anak dengan rutin memantau berat badan dan perkembangan anak di posyandu terdekat. Yang kedua, konsumsi air putih yang cukup. Yang ketiga, makan makanan bergizi seimbang dan beraneka ragam. Yang keempat, mengajak anak untuk melakukan aktivitas fisik yang cukup. Yang kelima, melakukan istirahat yang cukup. Keenam, usahakan untuk memasak di rumah untuk meningkatkan kualitas makanan. Ketujuh, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ayo Bunda dan Ayah, kita bahu-membahu untuk mengoptimalkan status gizi buah hati kita agar tercipta keluarga yang sehat.